picked the wrong plane, you terrorist. Fuck! Hey! Hey, what are you doing? Yo, what's up friend? Gimana kabar lu semua hari ini? Gimana juga tentang film persugisan kemarin? Alright, kita bakal sajikan sebuah film yang masih tentang dunia persugisan dan perstoneran alias perganjian. Film ini berjudul Harold and Kumar, dirilis pada tahun 2008. Mengisahkan tentang petualangan dua sahabat yang menjadi buronan akibat kesalahan Kumar, sang stoner, yang memakai alat buatannya untuk menghisap ganja di dalam sawah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Vespa Matic, passwordnya iyalah. Di suatu pagi, Harold sedang mandi dan membayangkan pujaan hatinya. Cuma dia nggak cokil kayak kalian. Sambil boker, Kumar mengingatkan bahwa mereka harus ke bandara dalam 1 jam. Dan kemudian mereka bergegas. Sesampainya di bandara, Kumar diberhentikan oleh petugas dan hampir terjadi keributan di sana. Kumar pun berusaha menghindarinya dengan kata-kata yang seakan bikin petugas melakukan kesalahan. Saat kepala petugas datang, kemudian Kumar dipersilakan untuk pergi. Convenience, sir. You can move along. I appreciate it. All right. Kemudian mereka berjalan dan sampai di ruang tunggu. Kumar dan Harold bertemu dengan Vanessa, yaitu mantan pacarnya Kumar 2 tahun lalu. Kumar terkejut bahwa mantannya akan segera menikah dengan Colton, orang yang sangat dibenci karena kelicikannya. Tentu si Kumar merasa kaget karena masih punya perasaan dengan Vanessa. Dude, I can't believe they're getting married. We've only been broken up 2 years. But we are going to Amsterdam. Come on. True. Saat di pesawat, di belakang mereka, seorang nenek memperhatikan Kumar dan membayangkan bahwa Kumar adalah orang India yang gila. Beberapa jam saat mereka di dalam pesawat, Harold masih menonton film. Kemudian, ia menitipkan laptopnya pada Kumar, lalu pergi ke kamar mandi. Gak lama, Kumar menyusulnya dan membawa sebungkus ganja ke kamar mandi. Harold terkejut, itulah sebabnya Kumar sempat dicurigai oleh petugas bandara. Kumar mengajak Harold untuk menghisap ganja dengan alat buatannya. Harold pun menolaknya dan segera keluar dari sana. Saat kembali ke kursi, Harold hampir sempat terjatuh dan membangunkan nenek yang sinis terhadap Kumar. Kemudian ia melihat ke kamar mandi dan nenek itu menjerit melihat Kumar yang sedang memegang alat bong, lalu meneriakinya teroris. Kumar pun terkejut. Ia keluar dari kamar mandi dan ditubruk dari belakang oleh petugas keamanan pesawat. Lalu bong itu terlempar. Asapnya keluar dan salah satu pria botak juga berteriak. Poison gas! Harold mencoba memberitahu semua penumpang pesawat dalam keadaan panik dan mereka berdua ditangkap. Pesawat pun diputar balik ke US. Tell them to turn the plane around. These two assholes are going back to the U.S. Sesampainya di US, kita diperlihatkan tokoh kaku dan overthinking dari pihak penanggulangan teroris. Sebut saja Mr. Fox. Dengan gayanya yang tengil, ia menghina salah satu intelijen. Dr. John Beecher, Vice Chairman of the NSA. Yeah, well, listen, Dr. Dipshit. Well, it's fucking exhilarating. And let me do my job. Kemudian, sesampainya di ruang interogasi, ia menanyakan Harold yang bermata sipit. What's up with the guy with the weird eyes? He handicapped or something? We believe he's of Korean descent. Lalu mulai menyimpulkan
bahwa organisasi Al-Qaeda bekerja sama dengan Korea Utara. North Korea and Al-Qaeda working together. Mr. Fox pun masuk dengan laga gilanya. Lalu mereka dituduh teroris. Ia melempar barang buktinya hingga pecah. Harold mencoba menjelaskan, namun tanpa mendengarkan penjelasan dari mereka, dimasukkanlah Harold dan Kumar ke penjara teroris di Nusa Kambangan. Di penjara, terlihat Kumar dan Harold berbicara dan berdebat bersama dua tahanan teroris di sana. Lalu, para tahanan itu mengatakan tentang cockmeat sandwich yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ever hear of a cockmeat sandwich? What's a cock meat sandwich? Right about now, sucker. All right, cockmeat sandwich time. Go to work. And listen, guys, enjoy. Dan ternyata itu adalah sebuah hukuman bagi para tahanan di sana, yaitu mengisap cerutu daging para sipir di penjara itu. Kemudian datanglah Big Bob sebesar Big Show, sipir yang berbadan sangat super besar. Di sana ia datang untuk memberikan cockmeat sandwich yang begitu bau dan besar. Mereka sempat menolak dan berdebat dengan mantan pemain SmackDown tersebut. Namun tiba-tiba dua tahanan yang berdebat dengan Harold dan Kumar menggigit cerutu dan memukuli dua sipir tersebut. Kumar dan Harold kabur dari sana saat kekalahan penjaga itu. Mereka memanjat pagar yang padam akibat salah satu tahanan yang juga lari tersetrum, lalu melarikan diri ke hutan. Di ujung hutan di pinggir laut, mereka bertemu dan menumpang ke orang Meksiko yang akan berlayar ke Amerika. Disinilah Fox memburu mereka. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat temannya yang bernama Raza Arab di Miami. Di sana mereka langsung disambut oleh para wanita micet. Kemudian menemui Raza yang sedang asik bersama kimcil-kimcil malam. Harold menceritakan kejadian yang menimpa mereka hingga menjadi buronan dan menyuruhnya pergi ke Texas untuk meminta bantuan Colton karena ia dekat dengan Presiden George Bush. Keesokannya, mereka melakukan perjalanan berpakaian gaya ala rich man dengan menggunakan mobil mewah Reza Arab untuk menuju ke Texas. Kemudian, sampailah mereka di sebuah kota kecil yang jauh dari Texas. Mereka melihat banyak orang bermain basket di tengah jalan dan tidak berani untuk melewatinya karena ada satu big boy yang menyeramkan. Saat pria berbadan besar itu mendekat, Harold mencoba memutar mobilnya. Namun sialnya, mereka menabrak hidran sampai airnya muncrat dan mematikan radio musik mereka. Karena panik, mereka langsung lari terkencing-kencing meninggalkan mobil. What do we do? What do we do? Run. Sebenarnya, para orang-orang seram itu ingin menolong mereka. Singkat cerita, terang benderang pun tiba. Sampailah mereka di hutan di sana melihat seekor anak rusa yang lucu. Dan tiba-tiba anak rusa itu ditembak oleh pemburu. Harold dan Kumar pun menanyakan siapa dirinya. Lalu pemburu itu mengajak ke rumahnya. Sampainya di sana, mereka dipersilakan untuk menginap. Harold dan Kumar pun hampir menolaknya. Namun si pemburu itu langsung mengeluarkan koper yang berisi ganja dan akhirnya mereka berdua pun menginap di sana. You guys have got to stay for High first. Saat sedang menikmati makan malam, pintu digedor oleh para petugas yang terus memburu Harold dan Kumar. Mereka pun disuruh lari ke basement rumah itu. Pada saat mereka sedang mengumpat, tiba-tiba dikejutkan oleh bocah kecil menyeramkan. Mereka pun lari dan bertemu oleh pemburu itu. Istri pemburu itu menjelaskan bahwa bocah itu adalah anaknya. our son. You must have woke him up. He was supposed to be asleep. I'm sorry. Tired after what you've been through. Come with me. I'll show you to your bed. This way. Saat Harold tertidur, tiba-tiba muncul bocah kecil itu di samping Harold. Dengan tatapan kosong, ia pun langsung berteriak ketakutan. Why do we have to leave? Their Goonies child was kind of cute. Pada malam harinya, saat di hutan,
mereka melihat sekte satanisme yang sedang berpesta. Mereka sempat ingin kabur, namun di belakangnya ada 2 orang anggota sekte itu sedang membawa tong besar. Mereka pun langsung gercep bersembunyi. Go drain the main vein. You're the one who made me drink that third beer. Oh, gross! You fucking pissed on me, you racist fuck! Karena kesal dikencingin, mereka pun langsung menghajarnya. Lalu mereka menyamar sebagai anggota satanisme. Beberapa menit kemudian, mereka ketahuan saat anggota yang dipukulinya sadar. Dan dikejarlah mereka oleh kelompok satanisme tersebut. Namun terhenti karena ketua mereka terbakar hidup-hidup. Di sini Harold dan Kumar pun berhasil kabur. Kemudian mereka mendapat tumpangan mobil yang hendak menuju ke Texas juga. Mereka sempat mampir ke lokalisasi, di mana mereka ditraktir PSK oleh supir yang menumpanginya. Namun tidak berapa lama supir itu membuat masalah hingga harus ditembak oleh germonya. Harold dan Kumar pun pergi dari sana membawa mobilnya. Get the fuck out of here! Look, dude! Holy shit. Hold on. Keesokan paginya, mereka sampai di rumah Colton untuk meminta bantuannya. Kumar tidak boleh keluar dari mobil karena Harold tidak mau ada masalah lagi. Namun, ia melihat Vanessa yang mengambil ganja yang ia sembunyikan di balik batu. Baru juga sesut, Vanessa pun terjatuh dan terkilir. Kumar pun langsung menolongnya. Kemudian datanglah Colton dan Harold. Colton memberitahu bahwa ia telah menyiapkan pesawat untuk mereka kabur dari Amerika. Alright, guys. Jet's all fueled. You should be home in no time. Sesampainya di bandara, tiba-tiba si Colton brengsek ini nyepuin mereka ke Fox. Akhirnya mereka ditangkap lagi. Pada saat di pesawat, mereka berbicara tentang ganja dan membuat salah satu petugas itu suges. Kemudian Harold meminta mengambil di kantongnya, lalu memukulinya sampai KO. Karena Fox sedang mendengarkan musik, ia tidak menyadari keributan di belakang. Dan pada saat Harold dan Kumar ingin kabur, Fox mulai menyadarinya. Tiba-tiba agen intelijen yang dihina Mr. Fox menyerangnya dan menyebut bahwa mereka bukan teroris. It's obvious these kids are innocent, but you're too dumb to realize that. You make the world think that Americans are stupid. It's okay, cuz. Gak sengaja, agen itu terpleset dan membuka pintu pesawat. Mereka semua langsung terjatuh dari pesawat. Kumar mencoba meraih Harold, dan Fox pun ikut terjun lalu menembaki mereka. Namun mereka berhasil mengembangkan parasutnya dan mendarat di rumah George Bush, Presiden Amerika saat itu. Kemudian, tanpa disadari, mereka langsung bertemu George Bush yang kebetulan sedang lari dari penjaganya. Kemudian George Bush mengajak ke ruangan khususnya. Ternyata George Bush juga suka memakai ganja dan mereka pun langsung rakap bareng. Di sini Kumar menyuruh George Bush untuk melegalkan ganja di Amerika. Lalu George Bush pun tertawa karena mereka dituduh teroris. Harold pun langsung menanyakan bagaimana mereka keluar dari masalah ini. Kemudian George langsung memberitahu, "Kau di sini tenang saja. Akulah presidennya." Lalu Harold dan Kumar pun berterima kasih kepada George Bush. Harold? Kumar? Singkat cerita, mereka pun datang kembali ke acara pernikahan Colton dan Vanessa. Colton pun terkejut, mereka datang dengan para pas-pampres. Kumar mengacau di sana, dan Harold mengatakan bahwa Colton telah menjebak mereka. Karena kesal, Colton langsung menghampiri mereka dan dipukullah oleh Harold. I loved you, man. Vanessa sempat kecewa, tapi tiba-tiba Kumar membacakan puisi yang ditutupi Kumar saat awal berkenalan. Hadirin
Pas Pampres dan Harold merasa tersentuh senang atas apa yang dilakukan Kumar. Dan akhirnya Vanessa luluh di pelukan Kumar. For my buddy here. Gotta go somewhere. Where? Selanjutnya mereka pergi ke Amsterdam, yang dimana sempat tertunda karena keparnoan nenek-nenek yang menuduh Kumar akan meledakkan pesawat. Lalu menyusul pujaan hati Harold, yaitu Maria. Harold mencari ke seluruh hotel, namun tidak ketemu. Akhirnya saat sedang menikmati kopi dan ganja di ibu kota ganja terbesar di dunia, Harold menemukan Maria tepat di hadapannya bersama seorang pria. Harold sempat kecewa, namun ia memberanikan diri dan melabrak laki-laki itu. Ternyata Maria sedang photoshoot dan laki-laki itu adalah gay. Dan tamat. Ending yang sangat mensugeskan sekali lagi. Oke, itulah kisah dua pemuda yang mendapatkan keberuntungan karena sebagai pengguna tanaman yang bersahabat sebenarnya dengan umat manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. See you on the next video.